Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janlis Saragi, SPDI, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan, akan melaksanakan PPL di SD Negeri 10 2121 Marubun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun pelajaran, saya melakukan asesmen kepada peserta didik. Adapun asesmen yang saya lakukan yaitu membagikan kuesioner secara langsung kepada peserta didik. Ini adalah langkah awal saya untuk mengetahui dan mengenal berbagai macam kebutuhan peserta didik terkait pembelajaran. Saya melakukan asesmen, salah satunya untuk mengetahui berbagai macam gaya belajar peserta didik. Salah satunya dengan melakukan gaya pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sudahkah kalian sarapan tadi? Sudah, Pak. Sudah sholat? Sudah, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Coba nih, semangat. Bapak coba dulu semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Coba kepada salah seorang siswa pimpin doa ke depan. Petra coba. Sebelum kita menerima pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Apriliandi hadir. Asrina Khairima hadir. Tunjuk tangannya ya anak. Pika Mawaddah Saragi. Hadir, Pak. Gibran Aska Saragi. Hadir, Pak. Haji Syah Alwi. Pak. Jadi kita hadir semua ya. Hadir, Pak. Yang diinfokan nggak ada. Ya, sebelum belajar Bapak mau mengecek kesiapan kita dulu. Coba perhatikan dulu sampah-sampah apa ada yang di bawah bangkunya, kursinya. Ikat pinggang yang molor. Bajunya, kancing bajunya, perhatikan dulu semua. Sudah siap? Sudah. Sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan bertanya
Iya, pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Minggu yang lalu kita belajar masalah apa? Menulis, ya kan? Nah, hari ini kita mencari tahu apa pesan pokok yang ada di dalam surat tersebut. Dari artinya apa yang disuruh kita, ya? Ya anak-anak? Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kedua, membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Jadi itulah nanti tujuan kita. Kalian bisa mengetahui apa yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat. Sekarang Bapak coba dulu anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Apa? Nah, berarti jenis kelamin. Kemudian ini apa? Yang terakhir, berbeda agama. Jadi Allah menciptakan kita ke muka bumi ini. Yang pertama diciptakannya kita dari laki-laki, kemudian dari perempuan. Kemudian Allah ini tadi berarti sudah jenis kelamin, ya? Ya, sudah ada 2 jenis kelamin di muka bumi ini. Ada 2 jenis kelamin di muka bumi ini. Tadi berarti Allah tidak menciptakan bencong, nggak ada jenis kelamin bencong. Nggak ada jenis kelamin. Cuman berapa jenis kelamin yang disebutkan Allah? Itu siapa itu? Perempuan dan laki-laki. Kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sudah tahu suku kan? Siapa yang tahu sukunya sendiri? Ayo coba tunjuk tangan dulu, coba. Suku Jawa. Siapa dulu lagi? Asli. Simalungun. Ada lagi lain? Saragi itu masuk ke Simalungun juga. Coba yang lain, yang Jawa sama Simalungun tidak ada. Yang lain lagi ada? Siapa lagi yang lain? Oh ini ya, suku Sunda. Bangsa? Oh ini siapa? Jawa. Berarti ada berapa tadi suku di sini? Ada 3. Jawa, Simalungun, Sunda. Jadi Allah siapa yang ciptakan itu? Allah yang menciptakan. Adakah yang lebih unggul dari suku-suku tadi? Tidak. Allah tidak melihat, oh aku lebih suka orang Sunda. Tidak. Cuman Allah melihat orang yang paling takwa. Itu ya. Jadi tidak, perbedaan suku itu jangan menjadikan kita menjadi pecah belah. Jadi mengolok-olok suku ini, mengolok-olok suku yang lain. Kemudian Allah menciptakan agama yang dia. Kita ini di Indonesia terdiri dari berapa agama? Ya? 6. 6. Coba sebutkan. Islam. Jadi ada berapa? Ada 6. Dan yang di Indonesia, ya. Tapi di luar Indonesia lebih banyak lagi. Tapi Allah menerangkan agama yang diridhoi Allah cuma agama Islam. Jadi kita sebagai Islam jangan keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, Allah tidak meridhoi. Yang berbeda agama minta bantuan pada kalian. Saya, Pak. Ya Pak, Gibran. Memberikan bantuan dengan ikhlas. Bagus. Ada lagi yang lain? Memberi bantuan dengan
Jelas, kasih tepuk tangan dulu sama. Kemudian, mengapa kita harus membantu walaupun beda suku, agama, atau bangsa? Siapa yang bisa tahu jawab? Coba Asrin. Dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena saling membutuhkan satu sama lain. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Jadi walaupun ada orang, walaupun beda suku, agama, apalagi bangsa, warna kulit sama kita, kalau masalah kemanusiaan tidak bisa dibatasi, harus kita bantu. Karena itu tujuan dari ajaran kita, harus bermanfaat kepada yang lain. Kemudian perhatikan anak-anak, ini surah apa ini? Al-Hujurat ayat 15. Bapak bacakan dulu. Kemarin kita minggu yang lalu sudah menulis ya. Minggu yang lalunya membaca, ini menulis, ini menggali pesan apa yang ada di dalam surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu bunyi Quran surah Al-Hujurat. Ya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk membacakan ini dulu? Dari bangkunya sana. Coba si Marwah. Bacakan dari situ aja. Kan nampak kan? Nampak? Kan nampak? Siapa yang nampak? Asrin. Coba bacakan Asrin. Qabaila lita'arafu. Bagus. Ya, itulah. Itulah harapan Bapak. Kemudian anak-anak, Bapak memberi kalian dulu untuk apa? Ya, ini surah Al-Hujurat ayat 49. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum.
sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyayang. khabir. Lagi Maha, iya. Kemudian Bapak mau bertanya kan dulu dari isi kandungan ini. Bapak mau bertanya mengenai isi kandungan yang barusan saja Bapak bacakan tadi, yang barusan saja kita terangkan tadi, ya. Siapa yang tahu tunjuk tangannya? Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Saya, Pak. Coba, bisa. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa, ras, dan kelompok. Jadi, anak-anak, tadi Bapak sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian tugasnya ialah mencari pesan pokok dari isi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berbeda. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berbeda cara penyampaian presentasenya. Tapi isinya sama. Apa isinya? Bapak perintahkan kalian untuk mencari pesan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat. Nanti kelompok 1 mencari tahu dari tayangan video. Ya, kelompok 1 nanti Bapak berikan dari tayangan video itu, dicari apa yang dapat, apa yang dipahami dari tayangan video tersebut. Kelompok 2 Bapak suruh untuk membuat. Kelompok 2 Bapak harapkan nanti untuk membuat sebuah mapping nanti ya. Mengerjainya di luar sekolah, bisa di teras, tidak di dalam sekolah, di dalam kelas, di teras. Nah, kelompok 3 membuat sebuah lagu, Jadi nanti kelompok 3 mencari isinya, kemudian jadikan lagu. Mengerti? Mengerti, Pak. Nanti kelompok 3 Bapak harapkan untuk jalan-jalan di sekeliling sekolah. Di sana. Kalau kelompok 1 di sini, kelompok 2 di teras. Kelompok 3 boleh jalan-jalan sambil mencari inspirasi lagu apa yang dibuat untuk mempresentasikannya nanti. Ya? Mengerti? Ya, Bapak persilahkan untuk melaksanakannya. Boleh? Kelompok 1 tinggal di sini, kelompok 2 boleh keluar. Kelompok 2 dan 3 boleh keluar. Jadi kalian menyimak video terlebih dahulu. Nanti kalian cari, tulis apa yang terkandung, apa yang kalian dapat dari analisa kalian melalui video berikut ini. Perhatikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini patut kita syukuri. Nah, bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Mari kita baca dan dengarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. يا أيها
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha memiliki. Tentunya dalam keluarga kalian terdapat perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Nah, pernahkah kalian bergotong royong bersama orang-orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsa? Mari kita belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati tafsir ringkas Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, jadi asal-muasal manusia adalah dari diciptakannya Adam dan Hawa, sehingga berkembang sampai pada kita saat ini. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pesan pokok Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Hasil pengamatan kami setelah menonton video tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan
untuk kelompok 3. Ayat 13 mengajarkan kita untuk saling menghargai keberagaman, saling mengenal dan saling menjaga persatuan di tengah perbedaan. Satu-satunya yang dapat membuat seseorang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan latar belakang atau status sosial. Ya, itulah kesimpulan dari kelompok salah satu mewakili murid-murid. Nah, kesimpulannya ialah bahwasanya manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah dan sebagainya. Yang membedakan antara satu yang lainnya hanyalah ketakwaan di hadapan Allah. Nanti kerjakan, tulis di sini, kerjakan di halaman ini. Itu pertanyaan dan jawabannya ada di situ. Ya. Kemudian pelajaran kita untuk minggu selanjutnya ialah tentang menghargai perbedaan. Jadi sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi